Oke semuanya, kembali lagi dengan Wombo di sini. Kali ini, gua akan melanjutkan alur cerita anime pemersatu bangsa pedo Milep Onesa dan Kemono Mimi, yaitu Beast Tamer episode ke-12. Di mana di episode sebelumnya, party Ren dan pasukan Stella nampak menerobos memasuki kediaman wali kota Horizon. Kanade, Tania dan pasukan Stella bertugas menjadi pemancing, sedangkan Ren, Sora dan Runa bertugas menyusup memasuki rumah wali kota. Dan setibanya di dalam sana, Runa yang menggunakan material search mendapati energi sihir yang setara dengan mereka. Yang ternyata itu adalah gadis loli dari ras dewa yang bernama Nina. Di akhir scene kita juga melihat karena ulahnya sendiri, si pedogar yang menggunakan cincin pemberian Arintot malah membuat dirinya tertelan oleh sosok iblis yang terlihat sangat kuat. Apa yang terjadi selanjutnya? Ya, daripada kita penasaran lagi sampai membuat kalian mengarungi Nina, seperti biasanya, jika kalian suka dengan video ini, support aja dengan memencet tombol subrek dan like di bawah. Dan buat yang belum lihat episode pertama hingga ke-11, gua telah menaruh playlistnya di bawah. Oke, langsung saja siapkan cemilan terbaik kalian, ajak Nina buat nonton bersama, dan mari kita mulai alur ceritanya. Cerita dibuka dengan menampilkan sesosok iblis yang nampak sangat kejam. Dirinya yang berniat membinasakan Ren dan yang lain, namun sang iblis justru menoleh sembari berkata ada lebih banyak mainan di sana. Sekepergian sang iblis, Tania mengira sang iblis pergi begitu saja. Namun Ren tidak membenarkannya, karena target sebenarnya iblis itu adalah semua warga kota Horizon. Meski Ren berniat akan membiarkannya, akan tetapi Ren merasa bimbang sembari menoleh ke arah para waifunya. Rasa bimbang Ren hilang dalam seketika setelah melihat para waifunya. Ren kemudian meminta Stella untuk menjaga Nina dan warga kota. Di saat yang bersamaan, Nina nampak meraih lengan baju Ren dan berniat untuk ikut dengannya. Namun, Ren memintanya untuk tidak memaksakan diri, karena dirinya tahu Nina yang tidak suka bertarung. Nina yang khawatir pun ditenangkan oleh Kanade dan yang lain. Scene berpindah di kota. Terlihat sang iblis yang mendebarkan teror ke penjuru kota. Hal tersebut tentu saja membuat semua warga panik dan berlarian menghindari teror yang ada. Di tengah asik yang mendebar teror, Tania muncul dan langsung menyemackdown sosok iblis tadi. Sang iblis kemudian menoleh ke arah party Ren yang telah menunggu di bawah sana. Sang iblis yang congkak pun menyebut Ren yang hendak bermain dengannya. Namun Ren memberitahukan dirinya akan mengalahkannya. Mendengar ucapan Ren sontak saja membuat sang iblis tertawa dan seolah meremehkannya. Serangan Kanade dan Tania nampak cukup damage walaupun kecil. Yang tidak manuk akal adalah Ren, yang dengan pedenya mengikat iblis tadi dengan kawat jemuran emak. Yang tentu saja benang besi itu tak akan mampu menahan sang iblis. Namun Ren malah tersenyum. Dan ternyata rupanya serangan combo Kanata Ren tadi hanyalah pemancing supaya si dua loli ini bisa menggunakan skill flash impact mereka. Dikira sudah berhasil, namun sayangnya sang iblis nampak masih berdiri kokoh seolah tak terkena damage sama sekali. Sang iblis kemudian menyindir dirinya yang solo versus squad, dan karena merasa dirugikan, secara tiba-tiba Ren dan yang lain pun nampak terkejut karena sang iblis yang mampu memanggil monster serigala. Sang iblis kemudian memerintahkan para monsternya untuk melumpat habis Ren dan semua waifunya. Namun sayangnya setelah semua pelayannya telah habis tak bersisa, sang iblis rupanya mampu memanggil monster tanpa batas. Namun dengan cerobohnya, Kanade sepertinya lupa jika sang iblis yang juga ada di sana. Hingga akhirnya Kanade yang terkena serangan telak membuat Ren dan dua loli menghampirinya untuk memberikan heal padanya. Dan Tania yang langsung emosi karena sahabatnya telah dilukai. Terlihat Tania menahan serangan sang iblis hanya dengan napas naganya.
Ren dan dua loli nampak berhasil menyembuhkan Kanade. Namun di saat yang bersamaan, napas naga Tania tidak mampu menahan serangan dahsyat sang iblis. Untungnya, Tania baik-baik saja setelah terkena serangan dahsyat tadi. Sang iblis memuji ketangkasan Tania yang menurutnya cukup menghibur. Dirinya kemudian hendak memberikan ucapan terima kasihnya dengan ini. Melihat kota yang dilahap oleh api, membuat Ren menjadi emosi. Dan dirinya langsung menggunakan fireball multishoot-nya, disusul Gungnir Twister milik Sora dan Runa. Ren kemudian menggunakan boost kepada Tania dan Kanade. Kanade yang sudah pernah melihatnya pun nampak bersemangat, dan Tania yang terkejut karena baru pertama kali merasakan boost dalam hidupnya. Smackdown dari Kanade seperti menjadi penutup untuknya. Namun lagi-lagi, sang iblis tetap berdiri kokoh tanpa terkena damage sama sekali. Tak lama kemudian, sang iblis memanggil pasukan monster bersayap dan serigala tadi. Dengan jumlah yang gak ada otak, bukannya menyerang party Ren, semua monster yang ada malah berbalik dan seolah pergi ke arah yang lainnya. Dikira hendak kabur, namun Ren tahu bahwa sang iblis berniat meluluhlantakkan kota Horizon menggunakan para monster. Serangan napas naga Tania nampak ditahan dengan mengorbankan 3 monster yang ia miliki. Di tengah kebingungan harus melakukan apa, Ren yang seolah menanggung semuanya sendiri, ditenangkan oleh Sora dan Runa. Dan singkat waktu, Sora dan Runa berniat memindahkan semua warga kota dengan skill teleportasi. Meski korban yang jatuh akan berkurang, Ren yang khawatir dengan dua loli itu ditenangkan oleh mereka berdua. Yang mana Sora dan Runa tidak peduli jika identitas mereka sebagai peri akan terbongkar. Melihat tekad kuat Sora dan Runa untuk melindungi kota, membuat Ren mempercayakan warga kota pada mereka. Heleh, gua males banget bahas nih badut. Intinya, si botak dan pendeta sesat sudah memiliki firasat adanya kemunculan iblis di sana. Namun, si badut Arintot malah mengancam mereka mengatasnamakan pahlawan. Yang mana rupanya, Arintot sudah tahu mengenai iblis yang tersegel di dalam cincin yang ia berikan pada Pedogar. Dan berniat memanfaatkannya hanya demi menumbangkan Ren saja. Singkat cerita, setelah Sora dan Runa menemui Stella untuk memberitahukannya mengenai rencana teleportasi warga, dengan senang hati Stella dan pasukannya akan membantu rencana mereka. Pada akhirnya, Stella mampu mengumpulkan banyak warga kota. Namun, mereka nampak tidak percaya dengan Sora dan Runa karena mereka berasal dari ras peri yang terkenal karena membenci manusia. Di tengah kesedihan mereka berdua, seorang pria nampak menghampiri mereka dan bertanya mengenai Sora dan Runa yang pernah makan hotdog di kiosnya. Yang rupanya, pria itu adalah Pak Ali penjual hotdog yang didatangi oleh mereka sebelumnya. Sora dan Runa yang memuji hotdog buatan Pak Alinya membuat Pak Alinya senang dan menganggap jika mereka menyukai makanan yang sama, maka manusia dan peri tak ada bedanya. Setelahnya, gadis yang dulu memuji mereka juga turut percaya dengan Sora dan Runa. Dan berkat itu semua warga kota ikut mempercayai mereka berdua. Mana teleporter? Di tengah Stella yang mengarahkan warga kota, secara tiba-tiba, anak buahnya datang dan memperingati para monster yang mulai bermunculan di belakang mereka. Terlihat seorang yang meminta pada sang adik untuk menyerahkan teleportasi padanya, dan Runa diminta untuk melindungi warga kota. Singkat cerita, di tengah Tania dan Kanade yang kewalahan, secara tiba-tiba semua petualang datang membantu mereka. Dan ternyata, mereka semua datang setelah diberi pengumuman untuk membantu party Ren dalam mengurus para monster. Natalie bahkan sampai membukukan badan kepada mereka semua. Dan secara tiba-tiba, Pagans datang sembari menyumbangkan pedang-pedang yang telah ia tempa dengan sepenuh hati. Semua itu demi menebus hutangnya kepada Ren. Melihat pedang ciptaan penempat terbaik di kota, membuat semua petualang bersemangat dan bahkan mereka merasa tidak membutuhkan bantuan dari party badut Arintot. Dan pada akhirnya, semua petualang nampak membukakan jalan untuk party Ren. Melihat tekad kuat semua petualang, membuat Ren berterima kasih pada mereka semua dan sebagai bayarannya, dirinya akan melindungi kota Horizon mereka. Di sisi lain, Stella dan pasukan juga tidak merasa gentar dengan kemunculan dari para monster. Sora juga nampak memanfaatkan waktu yang ada untuk memindahkan warga kota. Dan Runa juga tentu saja membantu menahan para monster. Di tengah perjuangan yang mereka lakukan, Nina yang merasa menjadi beban dan mempertanyakan apa tidak masalah dirinya terus menjadi beban. Namun secara tiba-tiba, Nina menghilang dari sana.
Bagaikan dukun gadungan, Ren yang mengarahkan tangannya ke arah sang iblis, memberitahukan jarak mereka yang terlalu jauh. Tanya yang bertanya maksudnya, Ren pun menuturkan dirinya yang harus tepat berada di depan sang iblis. Singkat waktu, di tengah kebingungan tutorial mencapai sang iblis, mereka yang membicarakan teleportasi itu membutuhkan banyak syarat, berharap ada yang bisa menggunakan teleportasi instan seperti Minato Hokage keempat. Namun, secara tidak terduga, Nina datang dan langsung memeluk pinggang tuannya itu. Yang ternyata, Nina sudah muak kabur dan menjadi beban. Dirinya yang bisa berguna bagi Ren. Shinzoku! Mereka nampaknya mengetahui bahwa ras dewa memiliki kekuatan khusus yang tidak dimiliki ras terkuat lainnya. Yang dimana kekuatan mereka berhubungan dengan sesuatu seperti manipulasi ruang. Tanya pun yakin Nina juga bisa melakukan teleportasi instan milik ras dewa. Ren kemudian menanyakan pada Nina yang bisa memindahkannya mendekati sang iblis. Dan ternyata Nina bisa melakukannya. Dan pada akhirnya Nina berniat membantu Ren dengan kekuatannya itu. Karena banyaknya monster yang berdatangan, Ren yang khawatir dengan Tanya dan Kanade ditenangkan oleh mereka berdua yang mana mereka sangat mempercayai sosok tuan mereka itu. Sang iblis yang meremehkan sosok Ren nampak menggunakan sihir dahsyatnya tadi. Namun Ren nampak menggunakan tali besinya untuk memanjat. Bagaikan 3D manuver gear dari anime Attack on Ujang, Ren nampak bercosplay menjadi Ere dan berpindah dari satu gedung ke gedung lainnya. Ren nampak diam saja di sebuah atap, di tengah sang iblis yang akan melancarkan serangan yang lebih dahsyat lagi. Dengan sangat cepatnya, Ren dan Nina berhasil mencapai lokasi sang iblis. Meski sang iblis menghindar sekalipun, namun Ren tetap berhasil mencapainya dengan sangat cepat. Sang iblis pun baru menyadari bahwa Nina adalah ras dewa. Ren kemudian terlihat menggunakan boost pada dirinya sendiri. Sang iblis yang mengatai apa gunanya menggunakan boost pada kekuatan manusianya. Akan tetapi, Ren memberitahukan boost bukan hanya meningkatkan kekuatan fisik. Bersama dengan kekuatan jahat yang mengalir ke dalam tubuh Ren, terlihat semua orang nampak mulai kewalahan dalam menghadapi monster yang terus berdatangan. Di tengah terancamnya semua nyawa termasuk diri sendiri, ini yang terjadi setelahnya. Dengan sangat epiknya, Ren nampaknya telah menjinakkan ratusan bahkan mungkin ribuan monster yang telah dipanggil oleh sang iblis. Yang dimana sang iblis terkejut karena Ren yang memberitahukan bahwa dirinya telah menimpa kendali atas semua monster yang ia miliki. Sang iblis yang tidak percaya pun mempertanyakan siapakah Ren sebenarnya. Mengetahui Ren yang hanya seorang beastamer, sang iblis nampak meremehkan job lemah seperti itu. Terlihat semua orang yang mendoakan kemenangan Ren. Sembari mengangkat tangannya, Ren nampak membuat semua monster di sana terkekang oleh lingkaran sihir miliknya. Bagaikan jebakan makan Indomie, sang iblis nampak tertancap di sebuah atap runcing setelah dicincang oleh ratusan monster panggilannya sendiri. Hal itu sekalian menjadi penanda kemenangan telak untuk Ren. Sebelum menghilang, sang iblis menanyakan nama dari beastamer di depannya itu. Namun Ren ogah menyebutkan namanya. Dan pada akhirnya, sang iblis pun telah menghilang seutuhnya. Tak lama berselang, Nina rupanya telah kehabisan mananya hingga membuat mereka terjatuh. Namun untungnya Tanya berhasil menangkap mereka tepat pada waktunya. Dan di akhir scene ini, kita juga melihat warga kota yang bahu-membahu membangun kota kembali. Gua jelaskan secara singkat, Stella secara resmi diangkat menjadi komandan kesatria. Dan setelah diketahui, desa Nina rupanya masih ada hanya saja para warga desa yang pergi setelah kehilangan Nina. Sedangkan Kanade nampak ikut membantu warga kota. Di lain sisi, Tanya merasa percuma telah menyembunyikan identitas ras naganya karena ternyata warga kota semuanya sudah tahu sejak awal. Sora dan Runa juga nampak mulai terbiasa dengan suasana kota dan menjadi semangat setelah diberi paklinya masing-masing satu hotdog. Stella kemudian menyebut Ren dan para waifunya sebagai pahlawan kota. Namun Ren lagi-lagi menyebut hanya para waifunya saja yang hebat. Stella pun memberitahukan Ren juga termasuk di dalamnya. Namun Ren menyebutkan dirinya bukanlah hero, melainkan hanya seorang beastamer biasa, yang tentu saja tersebut dibantah oleh keempat waifunya. Renってやっぱりレインだよね。どういうこと? Dan
berakhir Alurista Anime Beastamer episode 12. Ya, karena durasi yang ada, yang pengen komentar atas pembawaan gua, atau mungkin tentang episode kali ini, sikat langsung aja ke kolom komentar. So, karena minggu depan adalah episode terakhir, mari kita tunggu dengan sabar dan gua usahakan di hari Minggu nanti gua akan upload 2 kali, yaitu Spy X Family Part 2 episode terakhir dan juga Beastamer ini. Untuk rating episode kali ini, tentu saja 9,8/10 sangatlah cocok untuknya. Terima kasih buat yang telah melihat hingga akhir video, dan sampai jumpa di episode terakhir di hari Minggu nanti. Bye-bye.